Tepuk tangan yang meriah. Beliau ini dipanggil Pastor Ho. Di bagian yang saya sangat ingat dari apa yang disampaikan, berapapun nilai barang yang Anda miliki, tetap yang ternilai adalah keluarga. Luar biasa. Tepuk tangan untuk yang berikut. Selanjutnya, acara yang sangat kita nanti-nantikan dan akan kita dengar bersama adalah penyampaian materi renungan oleh kortis kita kepada Pak Sutri Yopi Ibu, dipersilakan. Yes. Pelukan. Pilar komunitas. Salam. Apa kabar? Luar biasa. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa ya, salam MA. Ya. Kalau saya bilang MA, We love you, we need you. oke ya. Saya catatkan dulu. MA, We love you, we need you. baru separuh ya, Mama. Ulangi. MA, We love you, we need you. sekali lagi. MA. We love you, we need you. Jadi kita saling mencintai. Kalau tidak ada cinta di dalam MA itu cuma saja. Ya, kita ya. Dan ini harus kita buktikan. Baik, Pastor Bo yang kami hormati, Pastor Paroki yang sekaligus juga Romo MA. Hanya beliau belum menjadi presiden. Ya, semoga nanti setelah ini beliau akan mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu pastor tim kita di komunitas MA dimanapun beliau bekerja. Bapak Ibu, Pak Sutri yang kami kasihi, di sini banyak senior, banyak sepuh, ya. Di depan ada Pak Pur, beliau ini adalah mantan dosen saya juga, ya. Pernah berkarya di legislatif selama 3 periode dari Partai Golkar, ya. Dosen rentan, pensiun ini karena mau berpartisipasi dalam dunia politik. Ada kali 50 sekian tadi ya. Kemudian di sini juga ada Pak Kosmas ya. 70 ya. Datuk dengan biru. Ada Pak Oton di sini lagi. Ada Bu Norma, ini mantan kortis pastor ya. Sekarang beliau sudah menemukan tulang rusuknya yang hilang. Tidak boleh tepuk tangan. Kemudian tadi ada Ibu Bu Sri, ya Bu Sri Sisir, lalu Bu Suri ya tadi ya, Bu Sri juga ya, sama-sama Bu Sri ya. Luar biasa Ibu ya, kami berterima kasih, kami merasa dikuatkan oleh Ibu sendiri ya, yang saat ini sudah single ya, pasangan, tetapi percaya bahwa pasangan selalu memberikan support dan kami berharap Ibu terus semangat ya dan terus berkarya dan memberi makna dan meradiasi keluarga, anak cucu terutama dan kami semua yang sangat membutuhkan sosok-sosok MA yang sudah berdiri dan Pak Sutri yang lainnya. Kami mengapresiasi sebelum kami BPS pilar komunitas William tadi yang sudah tampil di depan yang sudah berkenan untuk menerima tawaran untuk menjadi tuan rumah
renewal dan pasca 2025 ini. Tahun depan tadi Pastor Ko menawarkan, waduh senang sekali kami Pastor. Tetapi supaya tidak iri, di sini ada Pastor Tri dari Supadio ya. Kami perkenalan ini Pastor Tri angkatan termuda ini angkatan 73 ya. Ginting Mina. Ya. Supadio ya, kita beri tepuk tangan. Kemudian ini ada dari Agustinus Anton Dewi. Siapa lagi? Oh iya, ada Yosef Polik juga ya, Pastor Tri angkatan 73 ya. Ini dari Stella Maris. Ya, kita boleh tepuk tangan. Oh, Sophia Dini itu dari Kota Baru. keluarga Kudus ya, angkatan tahun 69. 67 dia. Boleh kita menyaksikan. Kita boleh tepuk tangan Pak Sophia ini. Sekaligus perkenalkan sebagai ketua panitia Jalan Sehat Nusantara tanggal 27 Juni. Kita boleh tepuk tangan. Bersama Pak Sutri Asnawi Nausia. Kemudian dari MRPD dan BNJ ada Pak Sutri Dian Rini. Ya. Ini yang biasa mengisi acara di RRI Pro 1, Pro 2. Dan Pak Sutri yang lain, mohon maaf kalau tidak dapat menyebutkan satu persatu. Ya. Tanjung Hulu. Oh iya, dari Tanjung Hulu Pak Sutri MPD Endang dan Ria Simatupang. Oke, kami persilakan berdiri ya. Sepertinya dari Mary ya, dari Pulau Baik ya. Sepertinya berarti dari Stella Maris, luar biasa. Stella Maris, mantap. Ya, karena memang Stella Maris ini adalah misalnya ya, musisi dari sini. Jeruju dia. Jujur ya, dari BNJ. Mohon maaf ya kalau ada yang belum tersapa. Di sini ada mantan Kordis, Regina Petrus ya, 3 periode kalau tidak salah ya. Lalu setelahnya Lidion sebelum kami. Ya, jadi berterima kasih karena mereka semua ini kita hari ini ada. Baik, kami ber-PS dulu tentu senang dan bahagia sekali ketika hari ini kita bisa berkumpul. Kita air putih, tak ada air putih mah. Syukur kita bawa ini mah. Pasca di Distrik 11 Pontianak. Sebenarnya misa ini juga kita peruntukkan khusus untuk angkatan 73 karena mereka sudah selesai melaksanakan dan mengikuti dengan tuntas mulai dari weekend ya cuma 1 minggu, kemudian dialog juga berjalan lancar. Bahkan ada satu pasutri yang tidak ada bolong satu pun ya, setiap hari ber-BPS memuji pasangan. Kita beri tepuk tangan. Dan khusus untuk angkatan 73 ini mereka setelah selesai bridge proses yang kelima pastor. Ini luar biasa ya. Jadi hari ini sebenarnya merupakan perayaan misa untuk Pak Sutri dan Pak Sutri angkatan 73. Sebenarnya kita sudah angkatan 74 karena angkatan 74 itu dilaksanakan di bulan pertama kemarin pastor, bulan kemarin ya. Luar biasa. Di sana ada 18 Pak Sutri, 2 bruder dan 2 pastor, termasuk pastor Bigden kita. Wow, kita beri tepuk tangan ya. Luar biasa. Weekend yang berikutnya adalah bulan Juni ini. Tanggal berapa Bu Regina? Tanggal 13 sampai 15 itu di Rumah Retreat St. Paul Anjungan. Semoga tidak ada halangan. Jadi cukup padat ya kegiatan kita. Jadi senang sekali saya memilih pasangan itu ya. Pagi tadi sudah menyiapkan segala sesuatunya mulai dari kemarin untuk hadiah dan door prize ya. Ini luar biasa, makanya jangan pulang dulu ya. Ya, kalau ya akan ada hadiah menarik ya yang akan dibagikan secara cuma asal tetap stay di sini sampai selesai. Ya. Relasi kami baik ya, walaupun kadang-kadang seperti yang saya sampaikan ini harus diperjuangkan ya. Seperti tadi Tion
Dan duit tadi ya dalam BPS-nya gara-gara cincalo komunikasi menjadi agak sedikit berkurang. Itu biasa dalam rumah tangga. Tetapi orang ini jangan sampai membiarkan cincalo itu menjadi sebuah batu keharusan. Ya, anggap itu hal yang biasa. Ya. Dan anggap itu adalah sebuah dinamika. Ya. Itu progres terus. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, Pak Supri semua. Yang luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Perasaan saya tentunya senang karena saya bisa melihat teman-teman, berjumpa dengan teman-teman yang sudah lama ya sering kita berjumpa dalam kegiatan yang seperti ini. Pernah berjumpa waktu Januari ya, kita sudah pernah berjumpa di bulan Januari, tapi tidak selama ini ya. Tapi ya seru juga acara kita kemarin yang di bulan Januari. Terima kasih juga senang karena pasangan Bu Yopi beberapa hari ini sibuk otak-atik cari materi yang pas gitu ya untuk acara di luar kita. Saya beberapa hari ini walaupun kami sama-sama di rumah sama seperti itu ya, justru karena di rumah terus bersama-sama kadang-kadang ya itulah ada aja ketersinggungannya. Kadang kami marah-marah, kadang sebel banget gitu kan. Kadang-kadang kita tuh ingin rasanya suasana tenang, tapi karena bersama terus salah ngomong jadi ada yang tersinggung gitu. Ya itulah kita kasih sudah tahu caranya dialog ya, jangan lupa berdialog. Tulis surat cinta, pakai WA juga nggak apa-apa. Katakan apa yang udah kesal dan tentunya kembali hangat seperti semula ya. Jangan marah-marah. Marah boleh. Ya. Yang penting jangan sampai. Bukan jangan marah-marah, jangan dimarah-marah. Mungkin itu saja, senang sekali perasaan saya hari ini. Kita akan kami akan memberikan materi luarnya yang awalnya rencananya itu MA dapat apa. Tapi kata Pak Yopi kayaknya kurang pas Pak, semangat. Nanti itu kapan-kapan saja kita memberikan materi itu. Tapi kami memilih judulnya bagaikan pungguk merindukan bulan. Baik, kita akan mulai saja ya, Pak semua. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kalau waktu kita bisa awal tahun manual, ada yang masih ingat tema kita apa waktu itu? Saya beri hadiah khusus nih kalau ada yang masih ingat. Ayo, ada yang masih ingat? Ada hadiahnya kenangan. Ya? Kenangan terindah. Belum tepat. Sudah terganti. Ayo, ada lagi. Yo, ini sudah dulu sudah dapat nih. Ada? Siapa yang ikut ritual album kenangan. Ambil. Alamak salah. Itu salah satu. Iya. Di mana? Membuka kenangan. Iya, satu. Membuka kenangan. Ya, Wow, itu bagus sekali ya. Bapak Ibu pasti terima kasih Romo ya. Di membuka kenangan itu kita mencoba merefresh kembali ya. Kenangan-kenangan terindah kita ketika kita saling jatuh cinta. Ya. Ya. Jadi perjalanannya itu coba kita ingat kembali. Maka judulnya membuka kenangan. Saya jaga itu ya, kita ikut membuka kenangan masa lalu ya. Jadi di situ ada lika-liku yang ada peluru tarik ya, ada gedebur-gedeburnya ya kan. Kemudian ada irama dari keroncong menjadi rock kan begitu ya. Dan bagus sekali. Nah sekarang kenapa ini kita pilih ya pakai pungguk merindukan bulan? Nah, ini ada korelasi
terkorelasi dengan tadi yang Pastor pun cerita mengenai konflik. Ada asap putih. Asap putih itu menandakan apa? Itu menandakan berkat dan penyertaan Tuhan. Nanti kita akan lihat ya. Kami berterima kasih sekali kepada Pastor Bo ya, yang dengan rendah hati mau menerima tawaran untuk mendampingi kami. Kami merasa dikuatkan, Pastor. Terima kasih. Ya. Oke. Siapa yang tidak tahu burung punggu? Tidak tahu burung punggu. Kalau burung walet pasti tahu ya. Ada yang nggak tahu burung walet? Burung walet tahu semua? Pak Alek tahu? Ini mantan tracer C ya Mas. Ya. Kalau salah-salah ini ditangkap, jadi masih punya bola untuk angkat kita. Sorry. Oke, baik. Bapak Ibu, ya burung punggung ini adalah bangsa burung unggas, sudah pasti ya. Ini pepatah yang sangat tidak asing. Ya. Dari kecil ya saya tahu di SD dulu sudah pernah mendengar pepatah ini sebagai burung merindukan bulan. Tetapi apa isinya? Mohon maaf Pak Pur, ya Bapak Ibu senior, ya ini bukan bermaksud mengajar, kita sama-sama belajar. Kami juga dalam hal ini masih sama-sama belajar. Kita mencoba melihat kembali mengenai apa yang akan disampaikan pesan moral yang akan disampaikan di sini. Nanti kita beri kesempatan juga untuk kita sharing, ya. Jadi seseorang yang merindukan atau menginginkan sesuatu yang mustahil. Punggung merindukan bulan. Bulan itu kan jauh di sana. Punggung ada di bumi. Jadi sesuatu yang tak mungkin. Tetapi ya filosofinya dia tetap setia. Mau sampai kapanpun aku menunggu bulan yang jauh di sana, yang nggak tahu berapa jaraknya, berapa lama, tetapi yang tetap setia. Jadi ini ya seseorang yang merindukan atau menginginkan sesuatu yang mustahil, ya, tidak mungkin dapat terjadi. Punggung merindukan bulan, mau terbang seperti apapun pasti tidak mungkin kesampaian. Betul ya? Ya. Nah kita ingat ini Alkisah seorang wanita mandul, masih ingat ya dalam gambar nama Romo Pasnya. Yaitu siapa di sini kalau masih ingat? Abraham. Ayah dari Ishak. Ayah dari Abraham. ya, Samuel. yang orang tuanya bisu gara-gara dia tidak percaya kalau istrinya Zakaria dengan Isabel. Ya, ini adalah Zakaria dan siapa? Zakaria dan siapa istrinya? Elizabeth. Elizabeth. Ya. Jadi ini kan sudah sepuh sekali, sudah tua sekali, ya. Mungkin sudah kalau lihat dari sisi fisiknya sudah beragung kata orang kami dulu. Beragung apa? Kucing. Atau ketawa ya. Ini sudah sangat tua sekali dan sudah secara umum orang bilang ini mandul, ya. Tetapi apa yang itulah situasi yang dialami oleh Elizabeth dan Zakaria. Ini tadi ya, jadi nggak salah ya. Di usia yang sudah usul dan mandul, mereka tetap setia dan takut berdoa, ya, mempunyai seorang anak. Jadi sungguh harapan yang mustahil bagaikan punggung merindukan bulan. Ya, kita dengarkan narasinya lebih jelas ya. Punggu itu adalah seekor burung. Setiap malam ia akan bertengger di ujung dahan sebuah pohon dan memandang bulan. Seolah-olah dia ingin sekali menggapai bulan tersebut. Ya, si punggu ini mau terbang sekeras apapun pasti tidak mungkin menggapai bulan. Ini mengandaikan seseorang yang punya mimpi atau angan-angan atau keinginan yang sangat mustahil. Nah, di situasi seperti inilah yang dialami oleh seorang suami istri, Zakaria dan Elizabeth. Usianya sudah tua, mandul, bahkan tidak bisa dan pasti tidak bisa lagi mendapatkan anak karena Elizabeth sudah menopause. Sesuatu yang mustahil bagi pasangan ini untuk mendapatkan omongan. Tetapi ternyata mereka tidak patah arang. Mereka terus berdoa dengan tekun dan setia memohon kepada Tuhan agar diberikan muda seorang anak.
Tetapi Zakaria mengatakan, "Mosok to?" Nah, itu bahasa Jawa. Apa benar? Nanti jangan-jangan hanya guyonan saja. Jangan-jangan si Elizabeth ini halu atau bagaimana? Dan apa yang terjadi? Karena Zakaria tidak percaya, maka seketika itu juga Zakaria bisu. Lidahnya terikat dan tidak dapat berkata-kata. Kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Amon. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita melihat sumber refleksi dan renungan dari sutra ini. Kita ambil dari Injil Lukas bab 1 57 sampai 64. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyenangkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya, tapi ibunya berkata, "Jangan, yang harus dinamai Yohanes." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian?" Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya, dan seketika ia juga terbuka mulutnya dan berlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Baik, Bapak Ibu terkasih, setelah kita mendengar bacaan ini, tentu kita mendapatkan pesan. Apa yang bisa kita dapatkan dari pesan ini tentu sangat menarik bagi kita semua. Dikatakan bahwa Yohanes dalam bahasa Ibrani yaitu Yohanan, yang artinya Yahweh yang murah hati atau Allah yang murah hati. Maka kalau kita melihat Yohanes Pembaptis, kita akan melihat yaitu Allah yang murah hati. Saya pikir apakah kita akan menemukan tentang makna dan kemurahan hati itu sendiri, ya? Sekarang apa-apa, karena saya sudah punya AI, jadi apa yang kamu catat saya ketik langsung muncul semua. Dunia sekarang berbicara, mereka lagi ngomong saya sudah tahu apa yang akan bicarakan, karena semua sudah ada sebenarnya. Jadi kalau pertemuan kadang kalau orang salah ngomong, kita langsung tahu dia ngomong salah. Ini apa yang mereka ngomong saya sudah ada sebenarnya. Kira-kira seperti apa yang mau disampaikan sudah tahu semua. Kalau yang terkasih, jadi kita mau merenungkan tentang murah hati. Luar biasa, terima kasih kepada Pak Sutri Yobi. Ya, benar ya? Iya. Sudah membawa kepada kita untuk merenungkan tentang hati makna murah hati itu sendiri. Zakaria adalah seorang imam yang melayani bait Allah di Yerusalem, sedangkan Elizabeth itu adalah istrinya yang juga berasal dari keluarga imam. Mereka berdua hidup sesuai dengan hukum Tuhan, tapi mereka tidak memiliki anak karena Elizabeth tidak disundul. Semua dicatat baik-baik semua. Kisah mereka juga disebutkan dalam Injil Lukas dan juga lanjutannya 57 sampai 80. Dan bagaimana dikatakan malaikat Gabriel muncul kepada Zakaria dan berkatakan bahwa Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yohanes yang akan menjadi pembuka jalan bagi Mesias. Meskipun awalnya Zakaria meragukan mereka itu karena usia mereka sudah lanjut, akhirnya Yohanes Pembaptis lahir dan menjadi tokoh penting dalam sejarah keselamatan. Yohanes Pembaptis kemudian menjadi pelopor bagi Yesus Kristus mempersiapkan jalannya untuk membaptis ke Yordan. Tapi yang penting yang kita lakukan sekarang adalah mengenai murah hati itu sendiri.
Kalau kita mau merenungkan kemurahan hati Allah, Allah yang begitu murah hati bagi kita, biasanya saya akan bisa menangkap satu hal yang luar biasa. Bagaimana apakah saya sudah murah hati? Ya, murah hati itu jangan dalam hati satu. Saya selalu sekarang berpikir tentang murah hati bagaimana. Tokoh yang sedang terlalu mempengaruhi otak saya sekarang Fransiskus. Di otak saya sekarang Fransiskus. Bagaimana kalau melihat gereja Katolik, lihatlah Fransiskus, murah hati. Biarpun dia sudah marah, tapi dia ambil orang yang dia pukul tangannya di lapangan 1 Petrus. Pernah lihat itu YouTube? Ketika malam tahun baru atau malam apa Natal, ada seorang yang begitu gede menarik tangannya Bapak Uskup sampai dia hampir jatuh. Akhirnya dia marah juga, tapi memukul dengan seorang kebapaan. Jadi obat tua memukul itu. Bukan benci, tetapi itu keterlaluan tahu. Dan gua hampir jatuh loh. Tapi besok dia panggil ya, mana dia itu? Tolong jumpa. Saya mau bilang sama dia, maaf ya kemarin saya sudah berputar dengan kamu. Murah hati kan? Ya kan? Satu sikap yang teladan yang mengatakan kepada kita, bagaimana kita ini orang sudah tua loh, ya kan? Tapi mau bilang kepada itu, ya aku minta maaf ya kalau pukul kamu tahu. Mana sekarang ada orang pukul yang minta maaf? Amatlah susah sekarang, tahu? Apalagi kita sekarang dalam dunia media sosial ditayangkan dengan media-media sekarang saling balas-balas ya, sampai membuat kita rasa muak seakan-akan mereka aja yang kuasai media saja, ya kan, menggunakan segala macam kita muak. Nah dari itu kita belajar, saya kurang-kurang hati sebagai suami dan juga kurang-kurang hati tahu. Ya, istri sudah marah dia masih marah lagi, kurang-kurang hati. Istri marah dia belajar. Dia mengomong, jangan ngomong. Ya kan, kau tidak murah hati, tinggi hati tahu. Murah hati itu pertanda bahwa dia apa? Aku cinta kamu, cuma kamu yang menjadi apa yang aku mau tahu. Aku bukan membutuhkan balasan kamu membalas kepada saya, malah gue lebih marah. Kamu diam aja sudah baik. Ya kan, saya sudah senang. Begitu pun istri juga kok. Apakah kau sudah murah hati? Ya kan? Kau juga kan tidak murah hati. Suami sudah mengalah, kamu masih ngomong terus. Ya kan? Sampai suami ini curhat seorang pastor ya. Saya tidak kawin, tapi saya juga jengkel. Orang sudah mohon maaf, dia masih gitu. Nah, karena itu satu kata yang paling saya tidak suka orang bilang seperti perempuan. Perempuan itu gampang suka sekali ngomong gitu. Cerai. Suami saya tidak mau, tidak akan mau dan tidak mau. Tapi kalau kau tiap hari cerai, terjadilah pada mundur. Itu kan yang terjadi, tau? Itu wanita tidak murah hati juga. Karena dia sudah diam, berarti dia sudah salah. Lu jangan ngomong terus. Kalian sudah diam, udah. Kalian sudah isap rokok, kalau itu pertanda, sudah selesai. Jangan kau marah-marah terus. Saya saja yang tidak menikah kau, apalagi yang menikah. Kasihan si ibu ini. Kasihan sama si bapak. Dengan bapak-bapak kalian. Saya bersuruh kamu kawin. Ya, ini sedikit refleksi saya juga. Berbeda dengan murah hati itu sendiri. Murah hati itu membutuhkan satu sacrifice, pengorbanan, ya, untuk pasangan. Dan begitu yang sudah ditunjukkan oleh Allah kepada kita murah hati, ya kan? Murah hati itu bukan cuma omongan, tapi murah hati itu praktek, ya. Harus dipraktekkan. Ini jam-jam ngantuk, maka suara saya harus meninggi. Saya sangat mengerti kalau orang. Iya saya tahu, tapi saya lapar. Makanya ada satu bapak uskup yang sudah almarhum Monsinyur Turang, ya kan? Monsinyur Turang ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Monsinyur Mandani yang sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. Waktu penghabisan uskup Ambon, kadang-kadang Monsinyur Turang almarhum berdiri di samping dia. Dan dia bilang, dua orang uskup itu berteman baik. Maka dia bilang begini, jangan khotbah panjang, saya lapar. Maka Monsinyur Mandani pergi ke mimbar, dia cuma bilang apa? Kita orang Katolik ya. Intinya saya bilang, orang tidak melihat apa yang kita iman kita. Orang tidak melihat bahwa kita ini pastor atau, tapi orang melihat apa yang kita buat. Itu yang lebih penting.
segala-galanya. Amin. Amin. Selesai lah. Ini cuma dari Gus Dur punya kata-kata, ya kan? Apa yang dilihat orang itu yang paling bagus. Orang tidak pertanyakan, you Islam, you Buddha, you apalah. Orang cuma tahu kamu apa. Orang baik. Titik. Anda selesai. Ternyata khotbah itu khotbah yang spektakuler. Singkat, padat, dan jelas. Kemudian viral seluruh Indonesia. Mandagi terkenal. Kemudian Uskup Almarhum bilang apa? Itu gara-gara saya lapar. Kalau saya tidak lapar, kau tidak terkenal. Wow, kita tepuk tangan yang meriah. Ini sebuah refleksi kepada Tuhan Yohanes yang tadi di kita temakan ya sebagai kebaikan atau anugerah Tuhan kepada jagadnya dan Elizabeth ya. Jadi bagaimana dari Mas Amos sudah memberikan sebuah refleksi kemurahan hati kita buat sesama. Sekarang kita masuk kepada sharing ya, jadi nggak lengkap ya. Sharing bagaimana Tuhan sudah bermurah hati kepada kita ya, kepada kami sebagai suami istri. Ibu nanti akan sharingkan dan nanti Bapak Ibu ya, kita sama-sama sharingkan. Ini kenapa nih Pak dari hilang nih. Kendor. Oh, di baterainya. Sudah nggak apa-apa, kita jalan saja. Oke, nanti kami akan membawakan dua sharing, dua pengalaman ya dari perspektif kemurahan Tuhan untuk keluarga kami ya. Nah, Ibu silakan untuk sharing. Romo, Bapak Ibu, dan pastor yang terkasih, pungguk dalam ilustrasi di atas sebagai sebuah lambang burung adalah ciptaan Tuhan sama seperti kita manusia. Dalam banyak hal kita sering membuat intensi wujud doa kita mulai dari hal yang bersifat umum seperti kesehatan, perlindungan agar selamat dalam sebuah perjalanan dan sebagainya. Kadang kita juga berharap dan sekaligus berdoa untuk sesuatu yang rasanya tak mungkin dikabulkan. Namun kita terus-menerus berdoa dan lebih pada pasrahan atau berserah pada Tuhan agar memberikan yang terbaik. Terjadilah padaku seturut kehendak-Mu. Sharing Yohanes tentang murah hati yang kami sharingkan yang pertama. Dalam banyak hal, aku merasa pantas dan layak bersyukur atas Yohanes atau kebaikan berkat yang Tuhan berikan sepanjang hidupku selama ini. Contohnya, ketika diterima menjadi pegawai atau karyawati swasta, sungguh senang dan bahagia rasanya ketika itu. Karena selain bisa mendapatkan upah atau penghasilan, juga bisa memenuhi harapan orang tuaku yang dan bisa meringankan beban keluarga. Saya sebagai anak kedua dari 7 bersaudara dan merasa bangga karena bisa bergabung dalam sebuah manajemen perusahaan yang cukup ternama di Kalbar di era tahun 90-an. Namun kebaikan Tuhan tidak sampai di situ. Doa yang sungguh dari seorang ibu dan harapanku juga adalah agar Tuhan memberikanku pasangan hidup yang baik, setia, bertanggung jawab, serta takut akan Tuhan. Ternyata Tuhan kabulkan dengan mempertemukanku dengan seorang pria muda, tampan namun bersahaja. Diawali dengan pertemuan dan perkenalan di perusahaan yang sama dan lokasi tempat kerja yang sama pula. Dan kemudian menjembatani kedua remaja masuk dalam terowongan Cinlok dengan pemuda yang saat ini di sampingku.
satu sudah berkeluarga namun belum mendapat pasangan. Jadi kami ini masih muda, belum jadi kakek nenek. Harapan doa dua hal yang saling muncul bersamaan. Nah, kadang Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga bersukacitalah, haleluya, sebab ia boleh kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya. Yang kita beri tepuk tangan sekali lagi buat anugerah Tuhan yang sudah saya dengar. Jadi Bapak Ibu masih yang terkasih, yang anugerah Tuhan tidak usah dipikirkan yang terlalu besar seperti apa, yang sederhana. Yang Ibu tadi mengatakan dari dia tamat sekolah mau cari kerja, susah dapat kerja, berdoa sungguh-sungguh seperti guru merindukan bulan, ya. Tapi bulannya di sini agak sedikit berbeda ya. Doa yang sungguh dari ibu dan ibunya kalau tadi akhirnya terkabulkan, dia diterima bekerja. Tentu senang sekali. Inilah anugerah Tuhan. Ya, Yohanes yang tadi dimunculkan dan itu menjadi Yohanes sebagai ibu. Tapi tidak sampai di situ saja. Ya, setelah dia bekerja, dia ditemukan dengan seorang pemuda. Waduh, terima kasih katanya. Apa nama tadi? Ada menyebut tampaknya. Tapi sudah. Terima kasih ya, terima kasih bapak-bapak ya Pak. Dan di situ kami izin Pak, ya memang benar. Ya kami kebetulan satu perusahaan. Saya tidak pernah juga membayarkan ibu sebagai pasangan ibu saya. Dari SD, SMP, SMA, saya mengenal orang Jawa itu ada cukup banyak, tetapi lebih banyak Dayak. Ya, saya tunggu waktu itu berharap saya bisa dapat Dayak, gitu kan? Tapi rupanya pertemuan yang tidak disengaja, Cinok itu tadi, terowongan Cinok itu akhirnya mempertemukan kami dan kami menjadi pasangan suami dan istri. Beri tepuk tangan sama Bapak. Oke, baik. Ini sisi yang artinya kita melihat anugerah Tuhan itu kita terima, ya. Sadar atau tidak sadar. Kami ingin menggugah kita semua untuk coba merefleksikan anugerah Tuhan apa saja yang sudah kita terima sampai dengan saat ini, dan bagaimana kita memperjuangkan anugerah Tuhan itu. Apakah kita hangat-hangat teguh atau kita sungguh-sungguh seperti Zakaria dan Elisabeth, ya, seperti pupuk merindukan bulan. Mereka tidak hati-hatinya terus dan terus berjuang. Apakah itu kita berjuang untuk meraih relasi yang ideal terhadap seorang istri terhadap suami yang begitu bandel, yang tadi pastor bilang, ya kan? Kalau dimarah malah balik marah, ya kan? Dimarah satu malah balik marah lima, misalnya kan? Atau sebaliknya. Ini kan juga merupakan sebuah perjuangan kita, ya, doa kita yang kita harus perjuangkan terus-menerus. Nah, di sisi yang lain, Ibu juga akan mencoba mensyariatkan ini sebuah pengalaman, ya kalau dilihat dari perspektif itu anugerah, kita melihat itu sebuah anugerah. Tapi kalau kita melihat dari sisi negatif, ya memang itu adalah sebuah kondisi yang mencekam buat keluarga kami. Sesuatu yang artinya tidak semua orang harapkan, tetapi tidak ada yang menyangka. Ya, suatu kejadian di luar kemampuan kita dan anomali menurut kami. Tetapi itu terjadi. Tetapi bagaimana sekali lagi Tuhan, ya, yang begitu pengasih, begitu penyayang, Dia memberikan pertolongan untuk keluarga kami. Silakan Ibu. Karena ini jangan perkataannya. Ada sharing kedua saya di penghujung tahun 2024, tepatnya tanggal 2 September 2024 yang lalu, ketika rasa syukur dan sukacita karena sekitar 6 bulan sebelum anak kami yang pertama mengajarkan 1
bungsu terbangun dengan teriakan dari luar dan memandang ke jendela serta melihat cahaya terang di balik gorden mengintip keluar jendela dan tampak seperti ada api. Mungkin ada yang bakar sampah, pikirnya. Ternyata tepat di kap mobil yang belum berumur setahun, yang posisi parkir menghadap ke jalan, ternyata ada api. Cahaya terang yang tadi nampaknya rupanya adalah si jago merah yang mengamuk entah karena apa. Sampai saat ini masih menjadi sebuah misteri. Secara spontan si bungsu lalu berlari dan membangunkan papa dan mama dan kakaknya sambil berteriak, "Pak, ada api! Ada suara bapak-bapak di luar bilang mobil terbakar." Astaga, setengah sadar dan bangun, Pak Yopi langsung bangun dengan badan yang semakin tambun, namun masih lincah, setengah meloncat dari tempat tidur dan bergegas keluar tanpa meninggalkan aba-aba dan pesan. Setelah itu kami itu baru tidur sebenarnya. Nanti itu masih kejadian jam 1 lewat 30 menit ya. Kami baru tidur sampai jam 1 saya waktu itu. Jadi mudah terbangun juga ketika anak kami yang langsung membangunkan kami. Kami sisi rumah segera beranjak dari kamar, namun tak berani keluar karena jarak api yang membakar mobil dengan lorong tempat keluar sangat sempit. Kami hanya menyaksikan dari depan pintu samping. Yopi berhasil menerobos dan berusaha seadanya dengan menggunakan selang leading yang menyiram kap mobil yang terbakar. Saat disiram, api bukannya malah reda, malah makin berkobar mendekati plafon atap garasi. Yopi terus berjuang dibantu oleh satu orang tetangga, anak putri. Yopi berteriak memberi instruksi untuk ambil handuk dan basahkan lalu lempar. Namun yang terjadi karena duduk anakku mengambil handuk dari lemari langsung dilempar, sehingga api semakin berkobar. Terdengar teriakan basahkan dulu baru dilempar. Kami saya dengan anak saya tua sudah sibuk merendam beberapa handuk di bak mandi dan lemparkannya juga ke luar karena anak saya yang bungsu itu saking gugupnya dia tidak ke kamar mandi langsung lempar ke mobil sehingga apinya makin menyala. Beberapa tetangga akhirnya membantu. Pak Yopi sempat tergelincir karena licin, namun segera bangun kembali. Api yang membara seperti tinggal tunggu waktu akan menyambar ke mobil yang diparkir di sebelahnya. Berselang beberapa lama terdengar ledakan dan sebelah kiri. Kepanikan kami sekeluarga membuat kami 3 beranak tidak bisa berkata-kata. Mulut seperti terkunci. Dalam kepasrahan seperti belum tunggu, kami menantikan keajaiban melalui doa kami masing-masing dalam hati. Memohon campur tangan Tuhan. Usaha dan doa terus dipanjatkan. Bayang-bayang yang mengerikan akan terjadi jika tangki minyak sempat tersambar dan api tidak terpadamkan. Maka rumah berikut seisi rumah luluh lantak dan menjadi debu oleh kobaran api. Sesuatu yang mustahil terjadi dan kami yakin semua adalah kerahiman Tuhan. Beberapa saat kemudian api di atas mobil sedikit mereda. Pak Yopi dan beberapa orang terus berusaha menyiram dan ada yang mengeluarkan tabung gas mobil ukuran kecil. Handuk basah terus dihujani oleh kami bertiga. Satu mengeluarkan dari almari, yang lain berlari ke bak mandi untuk merendamnya, untuk menutup kap mobil yang membara. Akhirnya setelah melalui perjuangan sekitar 1 jam, api berhasil dijinakkan. Dan ketika itu pemadam kebakaran tiba untuk memastikan potensi api sudah dilumpuhkan. Walau asap di dalam mobil masih terus mengepul. Puji Tuhan, asap yang tadinya hitam perlahan
perlahan-lahan memutih sebagai pertanda campur tangan Tuhan yang melepaskan kami sekeluarga dari bahaya maut. Ya, Romo, Bapak Ibu, Pak Sutri yang terkasih. Ya. Memang ini sebuah eksiden ya yang menimpa keluarga kami. Sungguh ini tidak pernah terbayangkan ya, karena di saat kami tidur relap ya, itu di kisaran tadi disampaikan antara jam 12 sampai jam 1 gitu kejadiannya. Anak itu memang pulangnya itu sekitar jam 11 malam, terus parkir. Jadi udah posisi tidur, sebenarnya mamanya sama kakaknya itu belum lama juga tidur, tapi ya karena udah sekitar setengah jam lewat itu ya sudah tidur lelap. Kejadian itu datang. Puji Tuhannya apa? Ya, bayangkan di jam sebegitu itu masih ada yang bangun. Bangun karena apa? Karena waktu itu di komplek kami itu ada masalah dengan pipa ledeng. Ya, ada yang sumbat. Jadi air itu kalau masih awal-awal udah habis diambil ke bagian depan. Sehingga yang masih bangun ini adalah yang sebelah rumah saya ke belakang. Ini yang masih bangun dan dia yang percikan api waktu itu. Teriaknya sudah berapa kali? Karena begitu waktu saya keluar dari rumah, saya melihat api itu sudah tinggi. Ini luar biasa. Sering kali kalau teman-teman itu bilang setelah diskusi setelah selesai itu katanya memang mungkin saja terjadi kebakaran itu, tapi umumnya pada saat kendaraan itu dijalankan. Kebetulan ada CCTV tetangga, saya waktu itu belum pasang CCTV Romo, jadi saya nggak bisa lihat juga kejadian persisnya. Dari kejauhan itu depan rumah, karena kan kompleks saya itu depan-depanan, itu memang nampak percikan api kecil awalnya, tapi tidak terdeteksi sebelumnya. Apakah ada kucing yang lewat ke situ, bawa kain pasnya, kain yang terbakar lalu menyambar di situ, itu nggak ada yang tahu. Makanya tadi bilang ini adalah sebuah misteri. Buat kami sekeluarga dan mungkin juga buat Bapak Ibu semuanya, tentu itu sebuah kejadian yang anomali, ya, sebuah misteri, ya. Dan ada kata tidak campur tangan Tuhan, ya. Anak beranak berdoa, saya juga sambil menyiram, saya tergelincir, bangkit, jatuh, saya bangun lagi beberapa kali, ya. Dan itu sama sekali buat saya tidak rasakan, ya. Tidak ada rasa takut saya juga. Nah ini semua menurut saya adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, ya. Dalam kepanikan itu, dalam ketidakberdayaan, dan tetangga-tetangga kiri kanan juga belum ada yang bangun waktu itu, hanya bapak itu dan rumah samping persis itu yang bangun, dan itu kebetulan ibu-ibu. Luar biasa, mereka juga nggak bisa berdaya, malah mengeluarkan kendaraannya dari rumah supaya takut kesambar juga. Nah ini tadi Bapak Ibu ya, kalau lihat ini kendaraan ini ya, yang terbakar adalah ini. Di sampingnya ini adalah kendaraan yang satunya lagi, ya. Itu andai kata ya lewat saja mungkin 5 menit ya, pertolongan dari saya dan keluarga itu dan puji Tuhannya juga ya, sudah sedikit besar api ya yang mengamuk tadi. Ini apinya sudah sampai ke plafon di sini ya. Dia enggak nyambar ke tangki. Kalau itu sempat ke tangki ya mungkin selesai. Dan yang luar biasanya mereka bertiga itu ada di dalam rumah, nggak bisa keluar kemana-mana karena aksesnya cuma di sini ini antara mobil dengan ini pagar ini. Nah saya coba menerobos waktu apinya masih agak kecil, saya keluar di sini sangat digunakan. Dan ini, nah itu ada ini yang saya gunakan. Dan kebetulan air di bak kami itu pun sudah sangat sedikit sekali kata macet selama beberapa minggu itu. Ya, tapi refleksi kami, ya, refleksi saya di sini adalah Bapak Ibu ini tidak lama lagi ya, kalau ini dengan sudah lapar juga kita. Yang pertama kali kami akan menggambarkan asap putih ya. Itu tadi di sini. Nah ini kondisi kendaraan ini sudah hampir terselamatkan. Ya, apinya sudah tidak kelihatan lagi, tapi di bawah ini Bapak Ibu masih lihat di sini.
putih ya merupakan tanda kehadiran Tuhan di luar kami ya. Karena yang tadi api yang menyala luar biasa sampai ke pelapon sampai sekarang ya kasih lepas terus adanya alas pelapon itu ya berupa pendingin itu lepas terus sampai sekarang. Jadi sebagai tanda kemenangan dan pertolongan Tuhan. Dari kejadian ini kami keluarga perhatikan dan reaksi sebagai berikut. Siang sebelum kejadian, saya dengan ibu itu berencana mau keluar kota, mau ke kebun rencana dan kita pilih di sana. Tetapi entah kenapa Romo sekitar jam 3 sore saya bilang nggak usah dulu lah, karena si bungsu masih ada di rumah. Dia beberapa hari lagi mau berangkat ke Jakarta. Saya bilang juga saya lupa. Kebayang, andai kata saya awalnya itu keluar kota, tinggal gue berada di situ, mereka nggak bisa berapa-apa. Jadi anugerah Tuhan, ya, itu sesederhana itu, tetapi seberat itu buat kami. Ya. Lalu malam itu juga tetangga, seperti saya tadi sampaikan, yang melihat cahaya api dari kap mobil pada saat kejadian sekitar pukul 1.30 ya, belum tidur. Bayangkan itu, satu-satunya tetangga di komplek itu yang belum tidur di jam 1.30. Di jamnya kita sedang pada bermimpi indah mungkin ya. Ini gara-gara apa? Karena itu tadi saya sampaikan ada pipa air yang bocor, yang air tidak lancar ya. Jadi dalam situasi kadang-kadang kita mengeluh ya atas sesuatu yang menimpa kita ya, perjalanan kita tidak lancar. Contoh kata misalnya kita mau pergi ke suatu penerbangan delay misalnya, kadang sering kita ngedumel, aduh ini kok telat terus layar misalnya, mohon maaf kalau ada atau berita atau apapun, gak usah ya. Pengalaman kami menunjukkan bahwa ya kadang-kadang masalah itu justru menjadi alat Tuhan ya, untuk memberikan pertolongan pada kita. Jadi dia mau menyelamatkan kita dari suatu situasi yang mungkin bisa terjadi. Ya kalau kita melebarkan lagi contoh pesawat yang terbakar dan penumpang ada yang ditunda keberangkatannya, di situ memberikan sebuah pertolongan. Yang ketiga, kejadian di atas tentu membuat kami sekeluarga menyadari bahwa Tuhan sungguh baik, bahkan teramat baik. Dia maha pelindung dari segala kuasanya. Ya, tadi misteri ya. Kami nggak tahu ya. Orang asuransi juga menebak-nebak. Ini mungkin karena anak bapak pasang ini, pasang itu. Saya bilang buktinya mana? Mereka nggak bisa ngomong juga. Kalau ini kendaraan dalam keadaan jalan, terus malam mungkin dipasang bola yang besar, berbuat tinggi, panas, lalu terbakar, itu bisa jadi. Ini dalam keadaan parkir loh, paling menurut Bapak soal prestasinya gimana? Sesuatu yang anomali. Sebelumnya, 1 minggu sebelumnya, kalau tidak salah, itu ada mobil yang terbakar di depan Transmart dan itu sedang jalan. Itu oke. Orang asuransi bilang, wah ini karena kejadian ini. Saya cuma bilang, asal Bapak bisa buktikan saya terima. Tapi kalau Bapak tidak bisa buktikan, Bapak nggak ada. Ya, ini harusnya masih masuk dalam proteksi. Dan puji Tuhan Romo, ya. Setelah beberapa bulan proses, akhirnya diputuskan bahwa ini dikawal bersama asuransi. Jadi puji Tuhan. Hikmah dari kejadian di atas membuat kami semakin saling menyadari peran serta saling membutuhkan satu sama lain. Iman yang bertumbuh dan semakin disadarkan bahwa kadang capaian dalam hidup bukan karena kepandaian, bukan karena kuat dan hebatnya kita, melainkan itu semua atas campur tangan kasih serta penyertaan Tuhan. Tidak boleh berbangga dan apalagi menyombongkan diri. Dan kami terus belajar rendah hati dan hidup sederhana, sebagaimana yang diteladankan oleh mendiang Paus Fransiskus sebagaimana tadi